Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i sahabati tabi'in tabi'in ulama al-ulama syuhada wa awliya al-arifin. Subhana hadratin jami'i masyayikhina sadrina baina awatna kubulina jami'i muslimat. Khususan hadratil hasyah nawawi bin al-jari nafa'ana wa bihim. Syahadu lillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'adalana min barakatihi wa madana bi asrari bid-darain. Amin. Ini mulai belajar tentang tasawuf ya. Tasawuf itu sawafa yusalifu tasawufan, menjernihkan hati, membersihkan hati. Ilmu ini para wali. Maka berbeda, kalau orang Wahabi tidak kenal tasawuf, maka tidak ada orang Wahabi yang ma'rifat menjadi wali, tidak ada. Karena tasawuf itu membersihkan hati dan tirakat. Sedangkan tirakat menurut orang Wahabi adalah bid'ah. Maka
yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan orang Arab, tapi yang paling bertakwa ya, seperti itu. Tidak peduli orang ajam itu apa selain Arab ya. Maka di Jawa banyak para wali, di Yaman ya. Karena apa, mereka jiwanya selalu menghadap Allah, kemudian perilakunya tirakat ya, tidak mengumbar nafsu, kemudian pemikirannya tasawuf seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu wal ishrun, maqalah yang ke-28. An Abi Bakar, dari Syekh Abu Bakar Dalaf bin Jahdar, namanya Abu Bakar Dalaf bin Jahdar Asyibli, yang kang bangsa Sibli, Asyibli wong Sibli ya, Irak, Baghdad. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Maqalahnya dari waliullah Imam Abu Bakar Asyibli. Jadi wali itu ada, makanya kesesatan ajaran Wahabi itu apa? Katanya wali songo tidak ada. Di situ nyatanya sesat ajaran Wahabi. Kuburannya ada, anak cucunya ada, duriannya ada, dan diziarah kok tidak ada. Itu sudah di luar akal waras orang Wahabi. Maka kalau malah Wahabi sesat seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baghdadi, yaitu bangsa Baghdad. Asyibli Baghdadi, Syibli itu di Baghdad, Irak. Al-Maulid, tempat lahir. Wal Mansha, tempat berkembang. Kalau ini Kola Febri Al-Martapuri, Febri Martapura. Al-Maulid tempat lahir, wal Mansha tempat gede berkembang. Sahibah Al-Junaidi atau Sohibil Junaidi juga boleh. Sohibal Junaidi, Sohibah nemani atau kawan atau santri. Al-Junaidi, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi nyantri ke Syekh Junaid Al-Baghdadi. Waman, dan ulama, wong maksudnya ulama fi asrihi, di masa Al-Junaidi. Maliki madhabi, yang bermadhab Maliki. Malikil madhabi, yang bermadhab Maliki. Asya, beliau hidup. Asya kalau pakai ain pakai shin ini perlunya makhraj. Kalau asya itu hidup. Kalau asa ayyab'atsaka, asa itu apa? Semoga. Asya hidup sab'an 7, wasamalina dan 80. Berarti piro 7 dan 80. 87. Bahasa Arab begitu, bahasa Arab. 7 dan 80. Tahun 1900, tahun Alfen, tahun 1000 dan 900 dan itu. Secara bahasa Arab. Apa nih sanatan tahun nih? Belajar nahwu, jurmiyah, alfiyah, sanatan jenis tamyiz. Tamyiz itu mau membedakan. Pokoknya diwaca apa nih, yaitu tahun ini. Apa nih? Tahun ini ya. Apa nih? Gundule. Tamyiz ya. Maka bulan gede apa rasul gundule wong. Ya, apa nih? Sanatan tahun ini. Wa matalan sedo sapa Imam Syibli sanata arba'in, tahun 4. Wasalasina dan 30, wasalasimatin dan 300. Nah, 334 itu kalau orang Arab begitu, 4 karo 30 karo 300. Wa qabruhu, utawi kuburane Imam Syibli iku di Baghdad, di Baghdad. Nanti yang santri-santri yang sudah
besar, sudah Allah beri kelonggaran, ya apa ya? Silakan Ustaz ini mengingat mau keliling dunia bawa mobil nanti ya. Ya nanti ziarah makam wali Nabi ya. Seperti itu insyaallah. Wa wa Imam Syibli iku min Al-Ma'il Arifin. Al-Ma'il Arifin termasuk pembesar orang-orang yang marifat. Pembesarnya wali, para wali. Min Al-Ma'il Arifin termasuk bagian dari pembesar-pembesarnya wali, tokoh-tokoh yang marifat. Orang itu nggak bisa marifat kalau tidak tirakat, nggak bisa. Berat memang. Ya. Billahi ta'ala, marifat dengan Allah ta'ala. Kemarin saya ceritakan, marifat itu apa mengerti. Contohnya kamu pulang di rumah, pulang di jalan tanya orang, nak kamu ngerti Pondok Ramadan? Oh, tahu saya Pak. Pondok Ramadan itu bapak ke arah Lampung dari pasar, ada SD tingkat masuk Ngamang Pak. Nah, ada tulisan Jalan Setia, itu namanya kamu marifat. Marifat atau marifat Pondok Ramadan. Kalau wali marifat kepada Allah. Qala dawuh untuk ndonga sapa Syibli, Imam Syibli fi munajatihi, dalam munajatnya, dalam dialognya kepada Allah. Munajat itu dialog. Munajat jeneng mbahku. Mbah munajat. Munajat terus ya. Bermunajat itu mau dialog kepada Allah. Kamu sujud matur nang Gusti Allah ya, amal ya Allah. Konipun tuwa pun suwiten pondok, jogate dawa ya Allah. Bayang paring jodoh sing ayu salihah ya Allah. Itu jenenge munajat kan Mas ya. Ana santri putih ya Allah, kula niki santri putih sing sae, salihah ya Allah, bayang paring anu suami sing saleh ya Allah. Ini namanya munajat. Ilahi duh Gusti. Nah, itu lek wong Jawa, lek wong Sumatera ya Tuhanku. Lek wong Eropa bicara Farhan OMG. Oh my god. Kalau orang asli ya lucu. Ilahi duh Gusti ya. Padahal Gusti di sini nama santri, nama guru ya. Ada guru di sini namanya Gusti Arista, Bu Gusti ya. Gusti itu Tuhan, Gusti itu ya. Oh my god. Ini sesungguhnya saya itu kepengin atau senang. An ahaba, untuk memberikan laka pada engkau jami'ah hasanati, semua kebaikan-kebaikanku, ma'afakri bersama dengan kefakiranku, ma'afakri bersama dengan kefakiranku, ikhtiaji yaitu butuhku, il hasanati pada kebaikan. Ya Allah, saya ini butuh kebaikan, tapi kebaikanku aku berikan kepada engkau semua. Karena apa? Aku tidak bisa berbuat baik kalau tidak engkau gerakkan. Wa dhu'fi, dan lemahku, ai ajzi, dan kelemahanku. Lemah dari apa? An-iksar ibadah, dari memperbanyak ibadah. Fa kaifa la tuhibbu sayyidi, fa kaifa la, maka bagaimana? Pakai bagaimana? Cak mano, ya. La tuhibbu, engkau tidak mencintai. Ya sayyidi, wahai tuanku, wahai Tuhanku. Itu ada ayatnya. Bihad fi harfi nida, dengan membuang huruf nida. Huruf nida itu huruf panggilan. Ya. Itu namanya huruf nida. Ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil,
Qul ya ayyuhal kafirun, itu ya huruf nida, huruf panggilan. Ya sayyidi, ya la tuhibbu sayyidi antahabali, antahaba, bahwa engkau memberikan li padaku, tasmah, engkau mengampuni, menghapus li bagiku, jami'a sayyati, semua dosa-dosaku. Ya Allah, kebaikanku aku beri kepada engkau ya Allah. Padahal saya ini lemah ya Allah, saya lemah berbuat baik. Bagaimana engkau tidak akan menghapus dosaku ya Allah. Ini sebenarnya minta ampun tapi munajat dengan bahasa yang lembut seperti itu. Ma'agunaka, padahal atau bersama dengan kekayaanmu, bersama dengan kekayaanmu atau ke maha kayamu, bersama engkau maha kaya. Maulaya, wahai Tuanku, maulaya sama dengan ilahi atau sayyidi. Maulaya, wahai Tuanku, anni, dariku, ya Allah, ampuni dosaku, engkau tidak butuh aku, seperti itu ya Allah. Gusti Allah gak butuh aku dewe, sebut aku dewe ya. Ai adabi, itu adabku. Fa inna sayyati, maka sesungguhnya kejelekan-kejelekanku iku la tadurruka, tidak berbahaya bagi kamu, tidak membahayakanmu. Iku la tadurruka, tidak membahayakan engkau. Wa hasanati, dan kebaikan-kebaikanku iku la tanfauka, tidak bermanfaat bagi engkau. Ya Allah, ya rahmanifat munajat ya Allah, kebaikanku aku serahkan kepada engkau semua ya Allah. Padahal aku ini butuh kebaikan, aku ini lemah butuh kebaikan, karena semua kebaikan itu adalah engkau yang memberikan kekuatan. Ngaji harus subuh ngaji karena Allah diberi kekuatan, jika diberi kekuatan turu kabeh. Puasa kalau nggak diberi kekuatan Allah nggak kuat. Ya mau mondok mau ngapal Quran kalau nggak diberi hidayah ya nggak mau. Ya kalau jamaah Allah yang ngasih kesehatan, ya, maka milik Allah. Kita serahkan kepada Allah, demikian juga ya Allah. Engkau ampunilah dosa-dosaku ya Allah, karena engkau sebenarnya maha kaya, tidak butuh kebaikanku, dan kejahatanku pun tidak membahayakan engkau. Ada orang maksiat itu tidak membahayakan Allah, tapi membahayakan diri sendiri. Karena kamu ada santri wajin itu tidak membahayakan ustaz, tapi membahayakan diri sendiri. Dia akan bahaya, akan gagal, akan menyesal. Ada santri wajin, nah seperti itu. Bukan kalau santri wajin ustaz terus duit akeh, santri ndewol ustaz kan duit gak ngono ya. Siapa yang rajin pas pulang senang bersyukur bagi alhamdulillah berhasil. Ya. Saya ini belum mampu ya. Kalau santri putra sudah banyak yang jadi ustaz, jadi kiai ya. Santri putri yang jadi ustazah belum ada. Cik mondok ini ya. Belum ada santri putri. Laki anak tamat rapi. Ada yang tamat setoran ya. Mbak, dulu ada namanya Miftah itu ya. Sudah tamat setoran belum sampai sudah, alhamdulillah. Terus Aminah salah ya. Tapi bisa sudah yang putri. Makanya ini harus sudah ya seperti itu. Allah Subhanahu ajazani ya, itu munajat. Kalau kamu munajat kepada Allah terserah. Munajat itu belajar mujahadah, baca surat tahajud. Saya tak takut nih, nang kita surat tahajud pernah. Arjuna pernah sholat tahajud. Amri pernah. Idi pernah sholat tahajud. Enak sih nggak pernah ya. Surat pernah nggak sholat tahajud? Koper sholat tahajud. Ya. Hujan belum tahu nih.
Wis pernah sholat tahajud? Oh, ping piro? Bisa pindho? Ping kali. Mondok pirang tahun. Sholat tahajud ping kali, masyaallah. Haikal pernah sholat tahajud? Nah, munajat kamu pas sholat tahajud itu namanya kamu munajat kepada Allah. Kalau kamu banyak-banyak sholat namanya mujadah. Kayak terawih hajus itu mujadah jadi ya. Ya seperti itu. Insyaallah. Kalau kamu munajat kepada Allah itu berarti kamu dialog dengan Allah, berdoa, kamu sampaikan hajatmu, ya Allah. Gimana ya Allah, saya ngapal bulat ya Allah, seperti itu. Jadi saya senang dengan Al-Quran ya Allah, seperti itu. Buanglah semua pikiran selain Al-Quran, seperti itu pas munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ajazani ba'dul fudhala, ini jazah boleh diamalkan ya. Waqad ajazani, dan sungguh telah memberi ijazah kepada saya. Ijazah itu amalan yang diberikan. Sebab ba'dul fudhala, sebagian orang yang mulia, sebagian ulama yang mulia. Anak supaya membaca, supaya saya membaca pada salat Jumat, sudah salat Jumat. Sab'a maratin 7 kali. Hadil abiyat, beberapa bait ini. Hadil abiyat, beberapa bait ini asalasa yang 3. Hadil abiyat asalasa 3 bait ini. Min bahril wafir, dari bahar wafir. Ilahi lastunil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fahabli zalladhi waghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi wa amilni muamalatal karimi wa tsabbitni 'alan nahjil qawimi. Ini ijazah dari ulama. Kalau kamu mau makan, ya makan ini bagus, baik ya. Ilahi duh Gusti, oh my god. Ilahi duh Gusti, lastu, saya bukan. Lastu, saya bukan. Ahlan lil firdausi, untuk masuk surga firdaus. Ahlan ya ahli. Ya Allah, saya ini gak pantas masuk surga ya Allah. Ibadah males, bulat ya Allah. Jamah telat ya, wiritan gak kuat, wiritan kalau turu ya. Wiritan kalau turu ya, ada poso ya ngono ya. Tapi wala kuat, dan saya tidak kuat ya Allah. Ala nar jahimi, untuk masuk neraka jahim. Ya Allah, saya masuk surga gak pantas, saya masuk neraka juga tidak kuat ya Allah. Bagaimana nih ya Allah? Untung ini munajat pada Allah. Kalau munajat pada manusia, ya wis kono lak ngono yang nyantai rasa swarga kono ae. Terasi kono. Ayah ya. Fahab, maka ampunilah li, bagi saya. Zalati, kesalahan saya. Waghfir, ampuni dzunubi, dosa-dosa saya. Fa innaka, maka sesungguhnya Engkau waghfirudz dzambi, pengampun dosa atau maha mengampuni dosa. Al-azimi, yang besar, al-azimi yang besar. Wa amilni dan rahmat apa ya? Wa amilni ini karena berhubungan dengan Allah, muamalah dengan Allah. Wa amilni dan berikan kepada saya, makna murad muamalatal karimi, seperti perlakuan saya. Wa amini, perlakuan saya. Muamalatal karimi, seperti perlakuan orang yang mulia. Tsabbitni ya Allah, tetapkan hati saya. Alan najil qawimi, atas jalan yang
lurus. Ala najil qaim, atas jalan yang lurus yang tidak bengkok. Ya Allah, lakukanlah saya seperti para orang yang mulia, orang beriman, para nabi, para ulama, para kiai, para orang soleh seperti itu. Tetapkan saya dalam jalan yang lurus, ya. Kitab ini dikarang sudah bertahun-tahun yang lalu, berpuluh tahun yang lalu, ya. Wah, ajaran Wahabi itu masuk Indonesia itu baru saja, baru rame itu sekitar tahun 2010 ini, ya. 2010, ya. Orang mengatakan salafi ya. Wahabi itu gak pakai kopian, jenggoten, ya. Allah alam. Yang jelas sesat apa? Wali songo tidak ada. Ya, itu sesat. Akal warasnya hilang seperti itu. Ditanya Pangeran Diponegoro ada enggak? Tidak ada. Kenapa? Di Al-Quran nanti tidak ada sebenarnya. Mbahmu siapa jenis? Mbah Bejo. Enak enggak ya Al-Quran hadis? Enggak enggak kuburannya. Enak kuburannya lah. Jadi apa? Akalnya sudah, akal warasnya sudah hilang. Ya diamalkan, ini yang pengen nambahkan diamalkan, kecuali sudah punya amal lain, ya. Ilahi lasturil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, saya maksudkan gak pantas karena banyak dosa, ngaji males, bulat, ya wiritan turu, ya. Oso ya sakar dhewe itu, ya. Tapi saya tidak kuat, ya Allah, masuk neraka, ya Allah. Neraka itu panas, berat, gelap, busuk, ya, banyak azab, alhamdulillah. Maka terimalah saya, ampunilah saya, karena Engkau adalah Tuhan Maha Pengampun dosa-dosa yang besar. Dan perlakuan saya seperti perlakuan orang-orang yang mulia, para nabi, para wali, para ulama, para solehin, solehat, ya. Tetapkanlah hati saya pada jalan yang lurus, yaitu pada kalimat tauhid la ilaha illallah, mengikuti ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Hikayah Wadimah datang sapa Syibli, Imam Syibli ala Ibnu Mujahid, kepada Imam Ibnu Mujahid, fa'anaqahu, maka tiba-tiba menciumnya, fa'anaqahu, maka merangkulnya, ya. Maka merangkulnya, udah lanang itu, ya. Sokalu. Maka merangkulnya sapa Ibnu Mujahid, Imam Ibnu Mujahid. Waqabbala, dan mengecup, ya. Mencium atau mengecup, makcup, ya. Waqabbala, dan mengecup, ya. Baina ainaihi, antara dua matanya Imam Syibli, baduke dikecup. Diambung. Waqabbala, dan ngambung, ya. Baina ainaihi, antara dua matanya Imam Syibli. Fasalah, mengkotakan sapa Imam Syibli, andali kasake mengkono anakoh merangkul, fa'anakahu, andali kasake mengkono merangkul. Faqala, mongko jawab sapa Syibli, sapa Ibnu Mujahid. Ini para wali, ya. Para wali gini, apa akhlaknya, amalnya. Raitu, ningali sapa ingsun, saya melihat. Raitu, saya melihat an-nabiyya, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Finaumi, dalam tidur, berarti mimpi. Siapa yang melihat Nabi dalam mimpi, maka itu melihat Nabi beneran. Karena setan tidak mampu menampakkan diri dalam wujud Nabi, maka berat, gitu, ya. Kalau orang sudah mimpi melihat Nabi, dia alamat akan masuk surga. Kamu eloki orang itu akan selamat. Finaumi, dalam tidur, waqt akbala, dan sungguh telah mencium Asyibli, Imam Syibli. Imam Syibli dicium oleh Nabi Muhammad. Bukan akbalannya, bukan mencium akbal.
menghadap. Maka takbala teman-teman madhep menghadap sapa Asyibli. Maka bangun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi pada Imam Syibli. Wa qabbala dan mencium sapa Nabi baina ainaihi antara dua matanya Imam Syibli. Imam Syibli dicium oleh kanjeng Nabi. Siapa yang melihat? Imam Ibnu Mujahid. Faqultu ya Rasulullah, maka saya bertanya, ya Rasulullah, ataf'alu hadza bi Syibli? Ataf'alu kenapa engkau melakukan? Ataf'alu kenapa engkau melakukan hadza ini? Ini mencium bi Syibli dengan Imam Syibli. Qala na'am, qala. Jawab sebagai Nabi, na'am, ya. Innahu sesungguhnya Imam Syibli iku lam yusolli tidak salat faridatan fardu illa wa huwa kecuali utawi dia iku yang baca khalfa di belakang sholat fardu wiritan maksudnya. Setiap sholat fardu, setiap habis sholat beliau wiritan ini. Nah, sebagian satu sudah saya kasih ajaran ilmu ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'antum bil ma'rufir rahim. Hai fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Imam Syibli setiap habis sholat iritan itu. Maka jangan dikit-dikit itu bid'ah. Enggak ada contoh dari Rasulullah. Nah, jangan itu wahabi. Jadi setiap habis sholat fardu beliau berikan laqad ja'akum sungguh telah datang pada kalian sapa rasul min anfusikum dari diri kalian orang Arab. Ini akhir surat Taubah. Ini kamu hafal nah ya. Dua ayat tidak hafalkan, minimal diiritkan habis subuh sama habis maghrib. Boleh 3 kali, boleh 7 kali. Kalau Imam Syibli ini setiap habis sholat dibaca sekali berarti ini. Yang ngamalkan ini di Masjid Al-Azhar ngamalkan ini ya. Saya diijazahi guru saya Kiai Mahfudi suruh ngamalkan ini ya. Habis maghrib dibaca 7 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'antum harisun 'alaikum bil ma'rufir rahim. Wa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila akhir ayat ini sampai akhir 2 ayat. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'antum harisun 'alaikum bil ma'rufir rahim. Ayat yang kedua, fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil 'azim. Wa yaqulu dan berkata atau wiritan sapa Syibli, wa yaqulu dan wiritan sapa Syibli. Apa sih yang nanti saya nanti mau patah nanti. Wa yaqulu dan wiritan sapa Syibli, sallallahu alaihi ya Muhammad, salam kumko paring rahmat saka Allah alaika atas sira. Ya Muhammad, ya Muhammad. Intinya baca salawat sallallahu alaihi ya Muhammad. Sallallahu alaihi ya Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad boleh. Sallallahu alaihi Muhammad boleh.
Fasa'atu maka saya tanya Asyibli, Imam Syibli, amma yaquluhu, amma dari lilitan yaqulu yang dibacanya ba'da sholati itu dah sholat. Ba'da karo maka menyebutkan sapa Imam Syibli mislahu seperti tadi yaitu laqad ja'akum. Jadi Imam Syibli silaturahim pada Imam Ibnu Mujahid, kemudian dirangkul sama Ibnu Mujahid Imam Syibli karena temannya sama-sama orang yang ma'rifat, sama-sama ulama, sama-sama orang yang suci orang tasawuf ya. Sudah dirangkul, ditium keningnya. Kemudian apa? Kemudian kenapa kamu demikian? Saya melihat Nabi di dalam tidur mencium Imam Syibli. Kemudian Imam Syibli menghadap Nabi, kemudian Nabi tegak dan mencium Imam Syibli. Kemudian dalam mimpi saya siapa Imam Ibnu Mujahid, saya bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan begini pada Imam Syibli? Ya, beliau setiap habis sholat membaca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil rahim. Lain tawalau bismillah la ilaha illallah wa rasul azim. Sudah itu sallallahu alaihi ya Muhammad baca sholawat. Sudah itu tanpa menjelaskan itu tanya Imam Syibli, apa yang kamu amalkan setiap habis sholat? Nah, Imam Syibli menyebutkan yaitu apa itu tadi, amalan Imam Syibli. Kalau kamu amalkan juga boleh, makanya mau ini banyak ilmunya ya. Kalau dari Kiai Mahfudz Ahmad Al-Hafidz, ayat ini dibaca minimal ya 7 kali setiap habis sholat maghrib. Kalau bisa setiap habis sholat bagus seperti Imam Syibli ya. Tapi dibaring dengan perilaku dan kelakuan kita yang benar ya. Para ulama, para wali, para ulama, para solehin seperti itu. Ya ini salah satu amalan sing kena ngamalnya ya. Wal maqalatu tas'i awal isul maqalah yang ke-29. Qala Syibli, Imam Syibli berkata, "Idza aratta jika kamu ingin antas tanasa damai bilai dengan Allah, ayaskun tenang qalbuka hati kamu ma'allahi bersama Allah, wala yang firu dan tidak lari dari Allah, fastauhish maka lepaskanlah min nafsika dari hawa nafsu kamu, ay fakta putuslah mawat dati nafsika beberapa kesenangan nafsumu. Sudah ditanya sama Syibli, Imam Syibli pada mautu sudah matinya Syibli an hali dari keadaannya Syibli fil manami di dalam mimpi, dalam tidur. Maka berkata sampai Imam Syibli, maka jawab sampai Imam Syibli. Imam Syibli itu Imam Birli ya. Syibli. Kalau berkata Allah li pada saya, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar As-Syibli. Atadri apa kamu tahu bima dengan apa? Ghafartu aku mengampuni laka padamu. Imam Syibli, tahu enggak kamu apa sebabnya saya mengampuni kamu? Qultu saya jawab bisolih amali dengan kebaikan amalku. Bisolih amal dengan kebaikan amalku. Qala Imam Syibli jawab tidak. Qultu saya jawab bi ikhlasi ubudiyati dengan keikhlasan ibadahku. Qala la tidak, qala dawuh Allah la tidak. Ini dalam mimpi munajat yang Syibli munajat dengan Allah. Qultu bi haji, saya bilang bi haji dan hajiku wa shawi pasaku wa salati dan salatku.
qala berkata Allah la tidak. Qultu bi hijrati, qultu saya bilang bi hijrati dengan hijrahku bisalihin pada orang soleh, wali talabil ilmi dan untuk mencari ilmu mondok. Qala berkata sapa Allah la tidak. Qultu saya bertanya, ilahi wahai Tuhanku, fabima maka dengan apa? Ini dalam mimpi ya, mimpinya orang soleh ya, mimpinya orang soleh. Mimpinya orang soleh, sahabat tabiin itu banyak yang pas, anak ilham. Fabima maka dengan apa? Faqala maka Allah berfirman, faqala ta'ala Allah berfirman, Adatku apa kamu ingat hina kunta ketika kamu berada tamsi berjalan di darbi Baghdad, di lorong Baghdad, wajata maka kamu menemukan hirrotan kucing sayuran yang kecil. Ini memang tantangan ya. Ini kucing kecil, kucingnya kadang ditolong ya. Kucing di Ramadan kucing gede-gede celutak. Kucingnya nakal-nakal mungkin ya. Kalau orang nggak ada mencuri akhirnya apa? Piringnya dipancol pecah. Yang penting jangan kamu siksa saja ya. Jangan siksa. Kalau kamu ingin sayang kucing, sayalah di rumah kamu sendiri, jangan di pondok ya. Karena kucing itu membawa virus dan hari ini lagi kondisi rame virus corona. Fawajata maka kamu menemukan hirotan kucing sayuran yang kecil. Qad adafaha telah melemahkannya apa al-burudu dingin. Kucing itu ngeong ya. Kan. Wahya utai hiroh ikutan jawi menggigil. Ini sidati saking hangete dingin. Fakhotah maka kamu mengambilnya rahmatan karena sayang, karena kasihan, rahmatan karena kasihan lah maring kucing lah maring hiroh. Wadakholtah dan kalian memasukkannya fi farwin di kandang, karena apa farwin alaika atas kamu, di kandang atau tempat milikmu. Wikoyatan karena menjaga lamari hiroh. Fakul tu makan jawab, saya jawab naam iya. Faqala ta'ala maka Allah Ta'ala berfirman, atau dawuh sapa Allah Ta'ala, birahmatika dengan lantaran sayang kalian atau kasihan kalian, dengan kasihan kamu litil kaliroh ada kucing itu. Rohim duka maka saya kasihan kepadamu, saya belas kasihan atau merahmati kamu. Dengan sebab itu semua amalnya diterima, akhirnya diberi pahala. Iki bab tasawuf ya, bab ilmu para wali. Wal maqalatu salasun, maqalah yang ke-30. Qala berkata Imam Syibli, lau dzuktum jika kamu sudah merasakan halawatal usrah, manisnya sambung hati, manisnya sambung hati, ail kurba manisnya dekat ma'allah ta'ala, bersama Allah ta'ala, la'araftum maka kalian akan tahu miraratal qati'ah, pahitnya putus hati, ail budi jauh anu dari Allah ta'ala. Kalau kamu pas sholat malam sendiri, tiba-tiba kamu meneteskan air mata, itu kamu sangat dekat dengan Allah. Kalau kamu seumur hidup belum pernah sholat malam terus nangis dengan Allah, berarti kamu masih
keras hatinya, ya, dan belum pernah dekat dengan Allah hatinya. Maka kalau sudah itu enak seperti itu ya. Kalau para wali selalu begitu dekat ya. Kalau kita santri ini belajar lain ya. Ada kelebihan santri tahfidz ya, bahwa setiap baca Al-Quran sama dengan dialog dengan Allah. Siapa yang ingin dialog dengan Allah adalah baca Al-Quran seperti itu. Ail budi maksudnya jauh dari Allah Ta'ala. Fa'innahu sesungguhnya budi jauh dari Allah itu adabun adab adimun yang besar inda ahli Ta'ala bagi keluarga Allah Ta'ala, bagi keluarga Allah Ta'ala ya. Seperti santri tahfidz tiba-tiba bawa pergi ngeluyur dilalah gak ngerti nasib merumur dari TKW dari TKI ke Hongkong, nggak tahu ngaji padahal dulu hafal Quran sudah. Itu adalah azab itu. Mestinya setiap hari ngaji, ini nggak pernah ngaji apa jauh dari Allah itu dapat azabnya seperti itu. Maka dulu ada santri ya, nanti akan cerita ini panjang kan ya. Ini santri hafal Quran, wayu pinter ya. Diajak suaminya ke Malaysia. Di sana nggak ngaji-ngaji, nggak diurusi. Akhirnya apa? Pulang sendiri ya. Karena bahwa dia tersiksa. Orang yang baca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran itu apa? Bahagianya dengan Al-Quran. Kamu nanti perhatikan, kamu saya ngaji lupa aja tiba-tiba nanti mulai ke pondok, tadi supir jerakan akhirnya apa? Dua bis, akhirnya apa? Jadi supir bis. Nggak pernah murojaah, itu tersiksa walaupun kaya. Ya nanti kalau kamu punya bis nggak apa-apa, ya supaya nyupir konco sih nggak apa-apa Quran. Ya seperti di Jawa ada Pak Haji Haryanto itu ya, bisa apa supir setiap bulan penghasilannya 3 miliar bener. Supirnya sing rajin ibadah dikaji nih supir bis ya. Supir sing gak sholat dipotong gajine. Masya Allah ya. Ya jadi kalau orang santri Quran tiba-tiba pulang dari pondok terus gak ngobrol ngaji, gak ngaji belas, Quran hilang, itu adalah azabun adim. Ya seperti itu. Makanya kalau sudah siap dari santri Allah urusi itu siap. Siapa kok? Siap jadi orang kaya. Kenapa? Yang ngerjakan semuanya punya pembantunya. Kamu cukup ngaji seperti itu. Allah marzuqni ladzatan nadi ila wajhil karim wa syuqina liqa'ik Allah may. Wakana dan wakana bismillah wakana kan ada min doai sebagian dari doanya Rasulullah, wakana min doai sebagian doanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah rizqni berilah saya. Allahumma rizqni ya Allah berilah saya ladzatan nadi kelezatan memandang ila wajhikal karim pada wajah engkau yang mulia, ila wajhika pada wajah engkau al-karim yang mulia, wasyauqi dan rindu ila liqaika untuk berjumpa engkau. Maka hakikatnya jangan takut corona, karena apa? Ajal itu nggak akan maju, nggak akan mundur. Kalau ajal datang nggak akan, kalau waktunya datang nggak akan mundur. Kalau belum waktunya datang juga nggak akan datang. Ya, walaupun kamu pakai masker tetap 15, ya. Kalau kamu pakai amin, kalau yang mati mati. Kayak agak aneh orang sekarang takut dengan apa corona tapi nggak takut dengan Allah. Apa buktinya? Di pasar itu orang sibuk pakai masker tapi nggak puasa, rokokan kebas-kebus seperti itu. Padahal sebenarnya kalau orang cinta kepada Allah tidak takut mati, karena justru kematian adalah langkah awal menemui Allah. Tetapi kita sebagai manusia biasa ya minta kepada Allah diberi yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita ya sebenarnya.
Allahumma amin. Ini banyak doanya, banyak amalannya. Kalau kamu amalkan, ini adalah lelaki yang baik, artinya yang baik, yang bersih, ikhlas, yang sabar ya. Karena bahwa kadang diuji oleh Allah ya, disuruh sabar. Melihat para nabi ya, Nabi Muhammad aja mau dibunuh orang, Nabi Yusuf dimasukkan sumur, di penjara ya. Semuanya mengalami proses tirakat dan sabar ya. Kalau sabar insya Allah akan dibalas diganti. Terus bersama para ulama, bersama para orang soleh, bersama orang-orang yang bertakwa biar ketularan dapat berkah begitu. Ikut Ahlussunnah wal Jamaah ya, jangan ikut Wahabi, ikut Aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah ya, jangan Wahabi. Kenapa? Tadi kamu pikir ya, Wahabi mengingkari katanya Wali Songo tidak ada, ini sudah rusak akalnya. Kenapa? Wali Songo nyata-nyata ada, kuburannya ada, anak cucunya ada, katanya enggak ada. Alasannya apa? Di Al-Quran dan hadis tidak disebutkan. Berarti apa? Bung Karno juga enggak ada ya, kemudian Pangeran Diponegoro juga enggak ada. Kenapa? Di Al-Quran hadis tidak disebutkan. Itu jelas-jelas kesalahan Wahabi ya, sesat. Allahumma rzuqni ladatan nadhil wajhal karim syauqi liqaika Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa qina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqihim wa mu'afatihim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari